Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan pemirsa dimanapun Anda berada, semua saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah dengan rahmat kasih sayangnya, taufik, hidayah dan inayahnya menjadikan kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, yaitu majelis ilmi, majelis berbagi ilmu. Semoga dengan rasa syukur ini Allah meridhai apa yang kita lakukan bersama dan bermanfaat bagi semuanya. Allahumma amin. Hadirin hadirat, sebagaimana diketahui saat ini dunia sedang prihatin, sedang mengalami musibah, yaitu adanya COVID-19 atau mewabahnya penyakit virus corona yang tidak hanya untuk suatu negara tetapi hampir seluruh dunia betul-betul mengalami virus corona yang tidak tampak tapi menakutkan, tidak kelihatan oleh mata kepala tetapi mematikan. Karenanya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berikhtiar dan berusaha bagaimana Allah menyelamatkan kita dari virus yang mematikan ini. Salah satunya adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga diri, yaitu tidak mengadakan kerumunan atau social distancing, atau juga tidak terlibat di dalam physical distancing, yakni kita berusaha untuk menjaga jarak. Karena virus corona ini akan cepat menular apabila ada kerumunan orang atau apabila tidak adanya menjaga jarak. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan untuk tidak sholat jamaah bersama, bahkan tidak sholat Jum'ah, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena kalau kita umat Islam mengadakan sholat Jumat, yang mana pasti minimal 40 orang, sedangkan orangnya macam-macam, dan kita tidak ada yang tahu apakah dia sedang mengalami suspek atau al-musab atau terpapar atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Maka ada suatu ikhtiar untuk daerah yang zonanya merah, yakni KLB, kejadian luar biasa, tidak diperkenankan untuk mengadakan sholat Jumat karena pasti akan terjadi kerumunan dan itu resiko tinggi. Demikian pula untuk yang zona kuning diberi dispensasi atau rukhsah, keringanan untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Hanya pada zona hijau diperbolehkan sholat Jumat. Tetapi ada juga pendapat zona hijau pun saat ini, karena tidak menentunya
siapa yang hadir dalam sholat Jumat itu, walaupun itu zona hijau, siapa yang tahu apakah dia terpapar atau termasuk suspek atau tidak? Tidak ada yang tahu. Padahal satu saja orang yang suspek, satu saja orang yang terpapar, kemudian masuk di dalam masjid yang kemudian sholat Jumat bersama, walaupun itu termasuk zona hijau, bisa saja itu tertular yang lain. Dan bahkan bisa seluruh masjid sudah yang mengikuti Jumatan bisa kena semuanya. Itulah sebabnya maka kemudian muncul suatu fatwa, baik itu zona merah, zona kuning, bahkan zona hijau. Kalau itu mengkhawatirkan adanya 1-2 orang yang tidak terlihat atau orang yang tidak ada gejala, tapi sebenarnya dia sedang carrier virus tersebut, maka dalam rangka berhati-hati, pantas kalau kemudian tidak juga diadakan sholat Jumat di zona hijau pun. Hal ini sesuai dengan Syekh Tajuddin As-Subki, di mana beliau mengatakan, al-ihtiyatu an taj'alal ma'duma kal mawjud wal mawhuma kal muhaqqaq. Sebagai wujud kehati-hatian, supaya kita tidak terjangkit, supaya kita tidak terpapar, supaya kita tidak tertular. Sesuatu yang tidak ada, sebagai bentuk hati-hati kita anggap ada. Dan sesuatu yang masih diragukan, kita anggap sudah bisa dipastikan. Itu sebagai wujud daripada kehati-hatian. Karena kalau sudah terkena, karena kalau sudah suspek, karena kalau sudah terpapar, itu sangat cepat mempengaruhinya, sangat cepat menularnya. Dan apabila menular, setidaknya harus diadakan karantina 14 hari. Kemudian kalau dia berhasil untuk disembuhkan, tapi kalau tidak berhasil, cukup banyak yang sudah meninggal dunia karena virus Corona 19. Apalagi di dunia, karenanya kemudian pantas dan wajar kalau kemudian negara-negara yang terkena papar sedemikian parahnya mengadakan lockdown, yaitu menutup segala kegiatan. Semuanya harus di rumah, karena kalau tidak di rumah cenderung mudah terkena, karena adanya sosial yang tidak distancing dan juga tidak adanya jaga jarak. Itu sangat membahayakan. Tetapi ada yang berpendapat, bagaimana kalau kita tidak Jumatan? Bagaimana dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya barang siapa tidak Jumatan 3 kali, maka dia akan tercatat sebagai orang munafik. Tentu kita semuanya tahu jawabannya. Tidak mengadakan Jumatan 3 kali akan dicap sebagai orang munafik, itu apabila tidak ada uzur, itu apabila dengan sengaja main-main. Tetapi kalau karena ada uzur, sebagaimana sabda Nabi, man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin, rawahu Tabrani an Usama bin Zaid. Artinya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali kan tanpa uzur, maka dia tercatat orang-orang munafik. Sekali lagi, kalau tidak ada uzur. Tetapi kalau ada uzur seperti yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini, tentu tidak berlaku hadis itu. Karena yang dicap sebagai orang munafik apabila tidak Jumatan 3 kali, itu apabila tidak ada uzur. Tetapi dalam rangka main-main, mantaraka salasa juma'in tahawunan mutahawinan biha taballahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali lamanya dengan sengaja dan dia main-main, menganggap remeh terhadap sholat Jumat itu, sehingga dia meninggalkannya sebanyak 3 kali, maka dia akan ditutup pintu hatinya. Artinya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kepada masyarakat tentu tidak usah khawatir, walaupun tidak Jumatan sebanyak 3 kali bahkan lebih, karena anak uzur tidak termasuk orang munafik. Lebih-lebih kalau tujuannya tidak Jumatan supaya menyelamatkan diri
dan juga menyelamatkan sesama. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahluka, jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan, kepada kerusakan. Jadi memang tidak boleh kita ini sengaja mencelakakan diri atau juga mencelakai orang lain. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi, la darara wa la dirara, tidak boleh orang itu mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di Kairo, para ulama besar di Kairo pun juga tidak mengadakan sholat Jumat dengan alasan himayatan nafs, himayatan nasi min virus corona, dalam rangka untuk memelihara diri, dalam rangka untuk menjaga keselamatan diri, dalam rangka untuk menghindari wabah penyakit, maka diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat. Jawazu iqafi sholawatil Jum'ah, jawazu iqafi sholawatil Jum'ah wal jama'at himayatan nas min virus corona. Dikatakan oleh ulama Mesir bahwasanya boleh tidak mengadakan sholat Jumat dan sholat jamaah 5 waktu dalam rangka untuk memelihara diri, dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari wabah virus corona. Sedangkan di dalam pernyataan Syekh Qadi Iyad, annal mazum wal abrasa yumna'ani minal masjid wa min salatil jum'ah wa min ikhtilatihima bin nas. Para ulama mengatakan orang yang berpenyakit lepra dan kusta dilarang untuk mendatangi masjid. Begitu pula dilarang untuk menghadiri sholat Jumat dan bercampur dengan banyak orang. Apa alasannya? Alasannya khawatir kalau menular, khawatir kalau tertular. Berarti ilatnya atau sebabnya dilarang orang yang berpenyakit lepra atau kusta berkumpul dengan orang banyak, bahkan menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah, itu dalam rangka kita khawatir tertular atau khawatir menular. Pertanyaannya, itu kan orang yang berpenyakit lepra dan kusta, bagaimana dengan penyakit yang namanya virus corona? Jawabannya adalah kalau orang kena penyakit kusta dan lepra, kalau orang kena penyakit kusta dan lepra itu kan kelihatan siapa yang kena dan siapa yang tidak. Karena penyakit fisik tampak sekali. Sedangkan orang yang terpapar atau suspek corona ini tidak ada yang tahu kecuali kalau dilihat dengan mikroskop. Mikroskop biasa pun tidak bisa kecuali dengan lebih canggih lagi. Dan kita tidak ada yang tahu apakah dia kena atau tidak. Maka kalau tujuannya atau kalau ilatnya diperbolehkan tidak Jumatan dalam rangka khosyatud darar, khawatir tentang bahayanya. Sedangkan bahaya tidak ada yang tahu terhadap orang yang sedang kena atau tidak. Maka sesuatu yang belum jelas, sebagai wujud kehati-hatian, tidak mengapa kita anggap dia sudah kena, supaya kita tidak terkena. Sekali lagi, orang yang terpapar tidak ada yang tahu, dan bahkan gejalanya pun juga tidak tampak. Berbeda dengan orang yang kena lepra dan kusta. Maka saya sebagai pengurus NU cabang Klaten memberanikan diri untuk menyampaikan seruan kepada masyarakat NU khususnya dan umat Islam pada umumnya, sekalipun di zona hijau pun sebaiknya kita tidak usah melakukan sholat Jumat dan jamaah yang melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena sekalipun zona hijau, tapi kita tidak tahu apakah betul-betul bebas yang hadir itu dari penyakit atau dari virus itu atau tidak. Karena kekhawatiran itulah maka menjadikan boleh kita dalam rangka kehati-hatian untuk
untuk menganjurkan kepada kita semuanya untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Toh Allah memberikan kelonggaran dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syihabuddin Al-Haytami Asy-Syafi'i ala anna sabal man'imi fi nahwil mazlum khasyatu dararihi. Artinya sebab dilarangnya orang seperti penyakit leperan kusta untuk menghadiri Jumat karena dikhawatirkan membahayakan orang lain, dikhawatirkan menular yang lain. Lebih-lebih kalau penyakit yang lebih-lebih kan kalau virus corona ini tidak tampak, tentu lebih mengkhawatirkan lagi. Maka menjadi tidak mengapa walaupun di zona hijau pun kalau kita memang merasa khawatir akan tertular, merasa khawatir akan menular bagi yang terkena, tidak mengapa, toh dalam rangka menghindari daripada darar. La darara wa la dirar. Kalau kemudian dikatakan bagaimana dengan sholat Jumat yang itu wajib, bahkan kalau tidak menghadiri 3 kali dicap sebagai orang munafik, sementara zonanya zona hijau, apakah kita berani melarang orang-orang untuk sholat Jumat? Jawabannya barangkali bisa dijawab dengan kata-kata hifdzun nafsi muqaddamun ala tamamil ibadah au ala tamamid din au ala tamami amalid din. Menjaga jiwa manusia lebih diutamakan daripada menyempurnakan ibadah. Salat Jumat itu kesempurnaannya dengan salat jamaah, salat Jumat. Tetapi apabila tidak dilakukan dengan salat Jumat, maka diganti dengan salat duhur. Maka menjaga jiwa manusia lebih penting daripada menyempurnakan ibadah, yaitu salat Jumat. Artinya kalau dalam keadaan emergensi, dalam keadaan gawat, dalam keadaan darurat, salat Jumat bisa diganti dengan salat zuhur di rumah. Dan ini saya kira sudah jelas persoalannya. Persoalannya pemerintah sebagai ulil amri menganjurkan untuk tidak adanya social distancing, untuk diadakannya social distancing, artinya menghindari kerumunan. Sementara kalau Jumatan pasti akan terjadi kerumunan, dan itu pemerintah melarang. Kita baru menyadari kalau kita melihat bagaimana para dokter, para tenaga medis begitu berada di garda depan, dan itu ada resikonya tinggi. Pakai pakaian yang alat pelindung diri berlapis-lapis supaya tidak tertular. Itu pun sudah cukup banyak dokter-dokter yang meninggal dunia karena tertular ketika dia harus berhadapan dengan pasien. Dan mereka selalu menganjurkan, mengajak kepada kita, tolong kami, mereka mengatakan. Bantulah kami. Dengan apa? Masyarakat diminta membantu para dokter, tenaga medis dengan cara tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah terpaksa karena yang sangat penting, pakailah masker. Tapi kenyataannya banyak di antara kita meremehkan anjuran itu. Tetap saja keluar rumah, bahkan hal-hal yang tidak penting pun. Ini semuanya adalah memicu adanya tertularnya, memicu adanya wabah tidak akan selesai. Padahal tadinya cukup 14 hari, sekarang ternyata diprediksi sampai 3 bulan, dan kita tidak tahu. Maka mari kita ikuti pemerintah, dan kita ikuti apa ajakan para tenaga medis, para dokter, yang mana mereka betul-betul berjibaku dalam rangka menghadapi ini. Mari kita ikuti dengan cara mengadakan social distancing, tidak menghadiri kerumunan, dan juga physical distancing, menjaga jarak. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Masker di samping menjadi pelindung dari adanya virus dari luar, juga akan mematikan virus yang terlanjur masuk. Karena hawa panas itulah menjadikan
kuman atau virus yang ada dalam diri manusia bisa terbunuh. Maka begitu pentingnya orang pakai masker, karena masker menjadi pelindung yang sangat efektif. Dan juga cuci tangan, sering-sering kita cuci tangan dengan sabun atau deterjen, itu sangat efektif untuk membersihkan. Dan tentu menjaga kebersihan. Baju jangan dipakai sampai 2 hari, sehari harus ganti. Begitu pula masker yang itu terbuat dari kain, hendaklah dicuci setelah dipakai 4 jam. Dicucinya juga harus direndam dengan air sabun. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin semuanya di tangan Allah. Semua di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki segera selesai virus ini, selesai. Tapi kalau tidak, juga tidak. Tetapi pada lazimnya, sunatullah, Allah akan mengambil, Allah akan menyelesaikan atau membersihkan virus itu apabila ada usaha dari manusia, sebagaimana sunatullah. Karenanya mari secara sunatullah kita berusaha untuk memutus mata rantai virus ini dengan cara membersihkan, dengan cara sering cuci tangan, pakai masker, dan mengadakan social distancing, tidak menghadiri kerumunan, dan juga physical distancing, menjaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menjadikan kita aman, selamat, dan segera bisa bebas dari virus Corona 19 ini. Dan syukur kita bisa sholat tarawih, berpuasa dengan leluasa, dengan bebas, karena memang sudah bebas dari virus. Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.